saudara pasti penasaran dan heran. Atau jangan-jangan saudara tidak heran. Nama saya Rai Apusi alias Profesor Prodo Imitasio. Jangan heran saudara-saudara. Ini hanyalah dunia sandiwara. Aku mau bercerita. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri, di sebuah negeri yang orang-orangnya nafsu akan gelar, ya, nafsu akan gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu sulit, harus susah payah, berkorban waktu, pikiran, tenaga, serta dana. Kemudian muncullah seorang dewa penolong yang sedang bergelar mulai dari S1, S2, S3. Ya, cukup S3. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang. Ya, uang. Saudara-saudara tahu siapa dewa penolong itu? Wah, mungkin mbaknya tahu. Tidak tahu. Mungkin mbaknya tahu. Dewa penolong itu adalah saya sendiri. Saya dewa penolong itu. Saya tidak percaya. Saudara-saudara, ini adalah kitab kebanggaan. Nah, dan kitab-kitab yang lain yang ada di sini adalah buku-buku tebal yang sengaja aku susun bersama tim universitasku. Coba ya. Kitab 1000 gelar. Keren. Baca gelar ada di sini. SH ya. SPJ, sarjana pengangguran darurat. Alias super pedang. Super pedang. Kalau yang ini kita kiat-kiat jual beli gelar. Gelar apa? Cara-caranya. Termasuk hijab kabulnya. Kalau yang ini
Masa depan cemerlang bersama Rodo Imitasio. Saudara-saudara ingin masa depannya cemerlang? Langsung saja beli buku ini, langsung cemerlang. Dan ini kitab yang sangat berat. Iya, berat. Seni berpikir negatif. Tapi ada plus-plusnya juga. Termasuk pijat plus-plus. Kalau buku-buku tebal ini aku susun begini ya. Iya. Akan menjadi sebuah tempat duduk. Lalu saya duduk begini. Saudara-saudara pasti bertanya, bagaimana bisa orang-orang membeli gelar? Dengan mudah. Bisa. Itu bisa. Tidak. Akan aku coba jelaskan. Negeri yang pendidikannya berseri-seri, orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Begini ceritanya. Pada masa penjajahan bangsa asing, untuk menggoda para bumi putra supaya mereka merasa terhormat, mereka memberi gelar pada siapa saja yang punya uang. Gelar itu melekat dan orang itu merasa menjadi bangsawan. Mana? Raden. Padahal tidak. Di tanah Sunda terdapat sebutan Raden Sabenggol Sakancing. Mungkin saudara tahu maksudnya? Atau ingin tahu? Ih, kepo. Akan aku ceritakan maksudnya begini. Orang itu membeli gelar dengan harga 1 benggol dan dianugerahi sebuah gelar raden. Kemudian beliau diberi pakaian yang pakaiannya tersebut penuh dengan kancing emas imitasi. Kalau sekali saja ditarik, semuanya akan rontok. Jadi sebenarnya aku adalah penerus tradisi-tradisi itu. Ya, tradisi para raja dan penjajah terdahulu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sejumlah perguruan tinggi muncul dan berdiri. Program S1, S2, S3 pun banyak. Dan itu muncul peluang bagiku, yang dengan penuh kemanjaan.
Mengapa kemanjaan? Orang tua kaya raya. Akhirnya aku menjadi malas. Malas belajar dan malas bersekolah. Tapi aku ingin naik kelas. Dan itu harus. Jadilah uang orang tua meradak. Membabi buta ke sana. Kemari. Dan akhirnya tidak sia-sia. Akhirnya aku naik kelas. Aku naik kelas. Dikapal mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan. Aku hidup dengan irama uang meradang-radang di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Seorang sarjana yang lulus dengan permainan uang. Seorang sarjana yang lulus dengan permainan uang. Memang gelar dicari demi gengsi, diburu demi eksistensi. Tapi di universitasku, University of Zuzulapan, sejumlah orang mencari keuntungan lewat jual beli gelar. Kebetulan sekali orang tuaku kaya raya dan mereka berani membayar tinggi, menjadikanku salah satu pemilik saham terbesar di bisnis gelar ini. Dengan mudah aku menjadi rektor perguruan tinggi cabang dari Amarakwa itu. Semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang terkumpul. Orang-orang suka membeli gelar dan membranding namanya. Jadilah aku seorang sarjana. Perguruan tinggi cabang Amarakwa itu. Orang-orang suka membeli gelar. Mulai dari S1, S2, bahkan profesor dan honoris causa pun banyak dan berani bayar tinggi. Demikian promosi. Ada yang bertanya? Hubungi saja University of Zuzulapan. Oh, enggak usah. Enggak usah. Saya rektornya. Profesor Prodo Imitasio. Makan tuh koran, bukannya ada dalam tempat. Hei Sipin, kalau bagi-bagi koran jangan dilempar. Berikan saja secara sopan. Jasa Sipin beda.
Orang suruh dimakan. Ya, benar sekali saudara-saudara. Sekarang aku menjadi penghuni Hotel Brodo, di mana Curug dan Kecoa suka datang bertanda. Tapi tak apalah, sebagai hiburan, Curug suka kejam. Dia ke sana, dia ke sana. Lalu ke sana. Sayang saudara-saudara, Curug terlalu dia melarikan diri. Dan Kecoa dapat ditangkap. Dapat ditangkap. Kecoa ini tidak kumatikan. Lalu kuperhatikan. Luar biasa saudara-saudara. Makhluk menjijikan ini ternyata memiliki daya tahan hidup yang sangat tinggi. Jika tidak dibikin mati, ya mati. Dia akan dapat hidup tanpa tahu waktu sudah berganti. Si Kecoa ini aku beri nama Kecoa berkepala baja, karena cerminan aku yang tengah menderita dan harus bertahan hidup sampai masa hukumanku habis. Lalu aku akan menghirup udara bebas kembali. Real Madrid, kesukaanku. Hei sipir, beritanya ada di halaman berapa? Cari sendiri. Masa produk bodoh. Dasar sipir, taunya cuma nyengir. Saudara-saudara, aku baca koran dulu. Sayang tidak ada kopi hangat yang masih mengerti. Dan sepiring pisang goreng madu kesukaan. Nah, ini beritanya akan aku bacakan. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar. Sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini Menteri Pendidikan mana buat telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian memberantas jual beli gelar pesadenaan. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak bagaimana telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Layout si alias Brodo Imitasi. Yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di Marabua ini dengan gelar-gelar imitasi. Ya, aku akhirnya masuk koran. Aku masuk koran. Akan aku lanjutkan berita. Bisnis jual beli gelar memang sudah menderita tanpa upaya memberantasnya. Niskaya banyak sarjana, magister, dokter pasti. Kalau di Marabua ini
banyak para sarjana palsu. Apa jadinya negeri ini? Bayangkan. Menurut data University of 78 yang asalnya dari Amaraku, cabangnya dikelola oleh layak musim, yaitu saya sendiri, telah menghasilkan 50 orang dokter, ya, 50 orang dokter, 157 master bisnis, dan 333 sarjana berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Di mana mereka sekarang? Dia menjadi orang-orang penting di mana gua. Mereka menjadi orang-orang penting di mana gua ini. Mereka menjadi orang-orang penting di mana gua ini. Dengan gelar palsu. Memang saudara-saudara, gelar dicari dan terus diburu. Tapi aku di sini, banyak tangan kananku, banyak teman-temanku yang masih berjuang dan bertahan dalam bisnis jual beli gelar secara sendiri-sendiri alias kamuflase tinggi. Mimikri. Saudara-saudara, bagiku apa lagi? Kecelak si kepala baja itu membuat aku sadar dan belajar. Sepanjang masih ada orang yang membutuhkan, tanpa bersusah payah, bisnisku tak akan mati. Seperti hanya pelacuran. Sepanjang masih ada laki-laki hidung belang mata bongsang yang bertandang ke sarang-sarang kelimatan. Sepanjang itu juga bisnis esek-esek guduk-guduk laku di pasaran bak kacang goreng. Seharusnya yang ditangkap bukan penjualnya, tapi pembelinya. Bukan pelacurnya, tapi para hidung belangnya. Di negeri ini aneh. Pelacur ditangkap di razia malam-malam, tapi hidung belangnya malah dibebaskan lalu-lalu. Yang ditangkap itu harusnya pembeli, bukan penjual. Ya. Yang ditangkap seharusnya pembeli, bukan penjualnya. Sama seharusnya dengan gelar ini. Penjualnya malah ditangkap dan pembelinya dibebaskan tanpa hukuman apa-apa. Dan mereka menjadi orang-orang penting di mana gua ini.
Mereka menjadi orang-orang penting di mana buah ini. Dengan gelar palsu. Ya, dengan gelar palsu. Mandi. Sipil. Kan sudah kuku hilang tadi. Aku lagi malas mandi. Kenapa kau guyu? Saudara-saudara tahu kan? Basah deh.